Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Selesai? Saya akan mulai saja. Sudah terbaca belum? Sudah terbaca? Sudah, Pak. Sudah, ya. Jadi materi kita yang ketujuh ini adalah lanjutan dari materi yang keenam atau yang sebelumnya tentang perkembangan politik dan pemerintahan Republik Indonesia. Sebenarnya administrasi pemerintahan atau sistem administrasi negara gitu ya, yang kita pelajari ini sistem administrasi Indonesia ya sama artinya dengan administrasi negara Republik Indonesia SANRI gitu ya. Jadi sebenarnya sistem administrasi kita sudah banyak berubah ya, banyak berganti seiring dengan perkembangan politik dan perubahan pemerintahan ya. Gonjang-ganjing politik sudah pasti akan menimbulkan perubahan dalam pola ataupun sistem pemerintahan. Nah, pada tahun 1939 ya, itu di Hindia Belanda telah terdapat beberapa fraksi dalam Volksraad atau fraksi nasional. Perhimpunan Pegawai Bestur Bumi Putra dan Indonesia National Group. Jadi sebelum kemerdekaan pun sebenarnya sudah ada fraksi ya, kalau boleh dikatakan adalah sebagai partai gitu ya, yang merupakan restu dari penjajah ya. Di situ ada gabungan antara pribumi, kemudian dari Arab, kemudian juga dari Cina gitu ya. Jadi di situ ada gabungan-gabungan yang sebenarnya Belanda ingin mengumpulkan ya dan membuat suatu kegiatan ya sepanjang bisa dipantau oleh Belanda gitu ya. Jadi seolah-olah itu akan ada suatu grup-grup ya, suatu fraksi-fraksi di pemerintahan zaman Hindia Belanda yang mengakomodir keinginan dari beberapa tokoh-tokoh di Indonesia. Ya. Sedangkan di luar Volksraad ada usaha untuk mengadakan gabungan dari partai-partai politik dan menjadikannya semacam Dewan Perwakilan Nasional yang disebut Komite Rakyat Indonesia. Jadi memang sudah ada cikal bakal kita akan membuat suatu gabungan-gabungan politik, partai-partai politik. Ya. Nah, selama Jepang berkuasa di Indonesia, kegiatan partai politik itu dilarang. Kecuali untuk golongan Islam yang membentuk Partai Majelis Syuro Muslim Indonesia atau Masyumi. Ya, samanya kita sebagai negara yang dijajah ada pada posisi yang lemah, dimanapun juga pada posisi yang lemah. Nah, Belanda masih punya sedikit perhatian ya dengan adanya Volksraad di situ ya. Tapi kalau Jepang dia melarang kegiatan apapun kecuali di Partai ya Majelis Syuro Muslim Indonesia. Nah, setelah merdeka, kapan kemerdekaan itu? Kapan kemerdekaan? Rizky, kapan kita merdeka? 17 Agustus 1945, Pak. Oh, pinter ya. Itu sejak SD ya, masa kalau lupa kelewatan gitu ya. Jadi merdeka. Nah, merdeka itu merupakan tonggak bersejarah bagi bangsa Indonesia. Tentu saja dia bisa berdikari ya, berdiri di atas kaki sendiri, dia bisa memegang kedaulatannya sendiri ya, tidak
lagi bergantung kepada penjajah, baik itu di zaman Belanda maupun di zaman Jepang ya. Nah, setelah merdeka Indonesia mengadopsi sistem multipartai yang banyak sekali partai politik. Ya, memasuki Orde Baru ya, tahun 1965 sampai dengan 1998, partai politik di Indonesia hanya berjumlah 3 partai, P3, Golkar, dan PDI. Nah, di masa reformasi Indonesia kembali menganut sistem multipartai. Jadi gonjang-ganjing politik ya, apalagi dengan adanya pemilihan presiden, maka kepentingan-kepentinganlah yang akan berperan di situ. Ya, ketika zaman awal-awal kemerdekaan ya, sebenarnya sudah ada cikabaka partai ya. Kemudian zaman Orde Baru yang partainya semula cukup banyak, kemudian diringkas ya menjadi 3 partai seperti yang tadi yang disebutkan, P3, Golkar, dan PDI. Kemudian di masa reformasi mulai lagi yang namanya multipartai, istilahnya euforia ya, euforia. Nah, partai politik di Indonesia sejak masa merdeka adalah dasarnya adalah maklumat ya, nomor 10 yang dikeluarkan oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta tahun 1945. Jadi sebenarnya di awal-awal kemerdekaan itu Wakil Presiden kita yang pertama adalah Muhammad Hatta sudah meletakkan tonggak ya untuk menyiapkan partai dalam rangka memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ya, dari awal itu sudah menanamkan tonggaknya supaya ada partai yang nantinya akan membentuk anggota legislatif DPR dan juga lembaga tertinggi. Saat itu masih ada lembaga tinggi dan lembaga tertinggi. Salah satunya lembaga tinggi ya DPR, Presiden gitu ya. Tapi kalau lembaga tertinggi itu adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, kemudian ada lagi Undang-Undang Nomor 7 tahun 1959 tentang salah-salah dan penyederhanaan kepartaian, Undang-Undang Nomor 13 tahun 60 sampai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 ya. Nah, partai politik merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem politik demokrasi ya. Karena dia adalah sumber, artinya tempat atau wadah bagi masyarakat, rakyat untuk dijadikan sebagai sarana pendidikan politik, sosialisasi politik, komunikasi politik, dan rekrutmen politik. Jadi partai politik itu adalah wadahnya. Ya. Karena ada yang namanya Undang-Undang Dasar itu ada kebebasan berpendapat, kebebasan mengeluarkan pendapat, ya, kebebasan memilih, ya, seperti itu. Jadi bagaimana caranya ya pakailah sarana-sarana yang sifatnya memang sudah ditentukan oleh undang-undang melalui partai-partai politik. Nah, partai politik itu bisa sebagai sarana pendidikan politik, ya. Jadi kalau namanya sarana pendidikan itu tempat kita untuk belajar. Jadi wajar jika dalam pendidikan politik itu ada yang namanya ketidakpahaman, perbedaan persepsi, ada yang namanya pertentangan, itu sebenarnya wajar. Ya, apalagi kalau kita sudah berseberangan, ada yang istilahnya pro dan ada istilahnya kontra atau oposisi, ya. Ya kalau sudah oposisi dengan pemerintah misalnya, ya sudah pasti setiap kebijakan-kebijakan yang dilakukan atau yang direncanakan oleh pemerintah tentu saja akan dikritisi, akan juga bisa ditolak oleh oposisi. Nah, seperti itu. Jadi sebagai sarana pendidikan politik itu memang sangat penting ya. Jangan sampai ya, dalam proses pendidikan politik ini akan menimbulkan perpecahan di antara anak bangsa. Karena kalau sudah memilih anggota DPR,
anggota DPRD, apalagi pemilihan presiden, ya itu makin banyak pertentangan, kesenjangan di antara kita sebagai masyarakat, ya. Apalagi kalau sudah meruncing, ya udah bukan lagi politik sehat, ya. Bahkan ada yang namanya politik yang sifatnya negatif, ada yang malah politik istilahnya black campaign gitu ya. Nah, jadi kampanye-kampanyenya itu bukan hanya negatif, tapi kampanye hitam yang sifatnya adalah memfitnah, tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Nah, selain itu apalagi ya, fungsi partai politik itu adalah untuk sosialisasi politik. Ya, yang namanya sosialisasi itu adalah memberitahukan, menyebarkan informasi kepada publik mengenai apapun tentang politik. Apa itu partai politik, bagaimana fungsi politik, partai politik, gitu ya. Kalau sudah masalah politik itu sosialisasinya lumayan ya. Karena kalau yang namanya sosialisasi, ada yang bisa menyerap dengan baik hasil sosialisasi, ada yang tidak bisa menyerap dengan baik sosialisasi itu. Nah, pemerintahan kita kan politiknya gonjang-ganjing ya. Apalagi kalau sudah mulai yang namanya pemilihan presiden ya, itu luar biasa. Pemilihan gubernur, khususnya gubernur-gubernur yang sifatnya atau daerahnya strategis ya, itu juga akan terjadi friksi, akan ada perpecahan ya. Kalau sudah seperti itu, kembali lagi kita sebenarnya itu adalah pembelajaran. Ya, itu adalah pembelajaran kepada seluruh masyarakat, kembali kepada seluruh masyarakat. Jadi namanya orang belajar ya pasti ada yang salah ya. Namanya orang belajar pasti ada yang tidak sependapat ya. Tapi kalau seperti itu salurkan aspirasi dengan baik, bukan dengan bakar-bakar, dengan memfitnah, dengan melakukan kebohongan publik ya. Tidak boleh seperti itu. Partai politik juga sebagai komunikasi politik ya. Bagaimana itu komunikasi politik, untuk apa? Supaya sarana ya bagi orang-orang ya yang memang mempunyai kepentingan politik mampu untuk memberikan informasi yang baik. Seorang komunikator ya itu memang harus ada sarana yang baik. Ya, kalau misalkan dari calon presiden, calon anggota DPR ya, atau calon kepala daerah, dia harus punya komunikasi politik yang baik. Ya, menyampaikan dengan baik supaya apa yang disampaikan itu mampu diserap oleh masyarakat, bukan hanya yang mendukungnya, tapi juga yang tidak mendukungnya. Itulah gunanya komunikasi politik, supaya ada yang tertarik. Yang namanya politik itu adalah istilahnya siasat. Bagaimana orang bisa mempengaruhi orang lain supaya bisa ikut dengan apa yang dipikirkan oleh orang itu. Mempengaruhi itu lumayan berat ya. Makanya kadang kalau seorang politisi ya, baik itu dari politisi dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah ya, di kalangan pemerintahan itu ya, calon-calon kepala daerah atau calon-calon anggota legislatif, dia harus bisa meyakinkan konstituennya, orang-orang yang memang menjadi sumber suaranya. Kadang-kadang juga ya anggota-anggota, calon-calon anggota itu ya memberikan bukan hanya komunikasi tapi juga memberikan perhatian dalam bentuk sumbangan ya. Kalau kita misalkan kampanye, kadang-kadang ada masyarakat membutuhkan peralatan gitu ya. Mau tidak mau ya seorang politisi harus mampu untuk memenuhinya ya. Istilahnya ada juga yang melakukan politik uang ya. Nah, kalau politik uang itu sebenarnya bukanlah
politik yang baik, ya bukanlah politik yang baik karena dia istilahnya adalah membeli suara ya, dengan materi ya. Sebenarnya yang dijual itu bukan materinya, tapi adalah programnya. Bagaimana mencapai program-program yang diusulkan sehingga masyarakat mampu memilih yang mana politisi yang memang bisa diandalkan gitu ya. Nah, kemudian ada yang namanya fungsinya adalah rekrutmen politik. Rekrutmen politik itu adalah mengambil atau menyaring calon-calon kader itu ya, calon-calon kader di partai politik, sehingga dia akan mampu menjadi seorang calon politisi dan akhirnya menjadi politisi yang baik. Ya. Rekrutmen politik itu harusnya memang punya yang namanya kaderisasi, bukan semerta-merta begitu ada orang yang punya materi yang banyak, ya akhirnya dia langsung dicalonkan sebagai gubernur, dicalonkan sebagai wali kota karena dia punya materi yang besar. Memang dalam proses perpolitikan tidak mungkin tidak pakai modal ya. Bagaimana? Ada juga yang namanya mengambil calon-calon politisi karena dia terkenal. Contoh misalnya adalah artis atau seniman ya, atau pejabat yang akan pensiun. Nah, seperti itu. Atau mantan-mantan pejabat. Nah, dia diambil ya untuk menambah suara. Ya, kalau kita kenal artis misalnya di Indonesia kan banyak ya. Akhirnya artis itu dia belum tahu mengenai masalah politik, tapi karena dia punya suara ya, punya suara, ya, artinya terkenal ya kan, banyak pengikutnya baik itu di media sosial maupun di secara langsung gitu ya. Maka para pimpinan-pimpinan politik ini akan berusaha merekrut mereka-mereka yang mempunyai massa, ya, baik itu yang artis, baik itu yang pejabat, ya, ataupun juga kalangan-kalangan yang lain. Nah, melalui pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut, ya, partai politik diharapkan dapat meningkatkan kesadaran politik masyarakat, serta merekatkan berbagai golongan dalam masyarakat demi mendukung persatuan nasional, mewujudkan keadilan, menegakkan hukum, menghormati hak asasi manusia, dan menjamin terciptanya stabilitas keamanan. Itu adalah tujuannya, ya. Dengan fungsi-fungsi itu ya, tujuannya adalah meningkatkan kesadaran partai politik, meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Sekarang masyarakat sudah sadar politik belum? Nah, bagaimana? Sudah belum? Kesadaran politik kita bagaimana? Siapa yang bisa jawab? Halo? Siapa yang bisa jawab? Kesadaran politik kita bagaimana? Yuan? Apa tadi, Pak? Menurut kamu bagaimana tingkat kesadaran politik masyarakat? Sepertinya kurang, Pak. Kenapa kamu bilang kurang? Karena ya masyarakat kurang begitu mengerti politik, Pak. Iya, kenapa? Setahu saya ya. Iya, betul. Memang kurang kesadaran. Kenapa kurang kesadaran? Ya. Bisa lihat nama indikatornya apa? Apa indikator kesadaran masyarakat dalam berpolitik itu kurang? Masuk, Pak. Coba. Siapa yang bisa bantu? Ya, saya, Pak. Ya, Masuk, gimana? Pak. Masuk. Ya, kalau saya secara pribadi lihatnya masyarakat sejauh ini apatis terhadap politik. Kenapa apatis? Karena memang perilaku elit politisi kita kian memburuk. Nah, korupsi, kolusi terjadi di mana-mana. Bahkan akhir-akhir ini beberapa dari partai politik, ketua partai politik ditahan. Nah, inilah yang lalu kemudian membuat masyarakat itu semakin apatis dalam melihat dinamika politik gitu. Makanya jangan heran kalau keterlibatan masyarakat dalam pemilihan, baik presiden maupun legislatif maupun yudikatif itu minim, karena memang ya perilaku elit kita yang memang jauh di luar dari tatanan moralitas. Kira-kira seperti itu, Pak. Ya, bagus ya. Jadi harus ada jelasnya. Nah,
indikator kesadaran politik yang rendah itu bisa juga dilihat dari jumlah masyarakat yang memilih, gitu ya, yang memilih. Jadi misalkan ada pemilihan Pak ya. presiden atau pemilihan kepala daerah atau pemilihan anggota dewan, ya ada berapa jumlah penduduk yang ikut mencoblos, ya, dibandingkan dengan jumlah penduduk yang punya hak untuk memberikan suaranya. Itu indikasinya, ya, kesadaran politik itu. Karena memang benar, kalau kesadaran masyarakat itu ya minim karena elit-elit politik kita banyak yang mengambil kesempatan ketika dia sudah berkuasa. Padahal kesempatan untuk berbuat lebih baik ya, itu terbuka luas ketika dia sudah menjadi anggota-anggota dewan atau menjadi kepala daerah atau menjadi presiden sekalipun. Nah, kalau sudah masuk ke tahap menjadi anggota di pemerintahan, baik itu yang namanya legislatif ya maupun di eksekutif, itu adalah mengemban amanat yang besar bagi konstituennya atau masyarakat yang diwakilinya. Ya kalau misalkan tadi disebutkan banyak kepala daerah yang ditangkap karena ada yang namanya korupsi atau juga bisa jadi kolusi, ya ada juga menteri-menterinya. Menteri-menteri itu kan pejabat negara yang dipilih secara politik oleh presiden. Nah, kita sudah tahu lah beberapa menteri yang sudah ditangkap, yang sudah ditahan, bahkan sudah divonis, ya, dan itu tidak berkurang kelihatannya, ya. Jadi kesadaran para pemimpin-pemimpin ini untuk sebenarnya mengabdi kepada masyarakat itu ada yang memang tidak bisa tinggi kesadarannya, ya. Ada lagi di sini ya, untuk apa ya partai politik itu supaya ada yang namanya mendukung persatuan nasional. Mendukung persatuan nasional. Kira-kira menurut Cynthia, kita persatuan nasional kita sudah bagus atau belum? Cynthia? Halo? Cynthia? 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 Iqbal, gimana menurut kamu Iqbal? Menurut saya sudah bagus, Pak. Tapi kadang kita koyah persatuan itu gara-gara kayak hoax gitu, Pak. Gampang terpancing dengan isu-isu yang ini. Tapi menurut saya persatuan nasional kita sudah bagus. Persatuan sudah bagus, ya. Gimana pendapat Rizky? Rizky? Halo Rizky? Iya, Pak. Iya, bagaimana pendapat kamu? Iya, Pak. Pendapat kamu bagaimana Rizky? Gimana, Pak? Pendapat kamu gimana tadi yang disampaikan oleh Iqbal? Tentang politik ya, Pak? Tadi nyimak nggak Rizky? Suaranya di sini sinyalnya lagi susah, Pak. Putus-putus. Yang kamu dengar tadi apa? Tentang politik, Pak. Ya, gini menurut kamu gimana tentang politik? Ya, kalau untuk di kita politiknya ya kurang bagus sih, Pak. Kenapa kurang bagus? Karena kita juga dari salah satu pejabat kita ya korupsi, terus juga lebih mudah kena adu domba sih, Pak. Adu domba. Ya. Baik, nggak apa-apa. Itu Cynthia. Halo Cynthia? Halo Cynthia? Cynthia? Kemana ini Cynthia ini? Baik, ada lagi pelaksanaan itu diharapkan dapat meningkatkan atau juga bisa juga mewujudkan keadilan
Gimana menurut kamu, Tirsa, Siti, Mawaddah, masalah keadilan sudah terwujudkah dengan adanya partai politik? Bagaimana? Sudah terwujudkah keadilan? Kalau belum untuk seluruh rakyat Indonesia gitu. Kenapa bisa begitu? Gimana? Masalah yang dia perbuat. Tirsa ada di rumah atau Iya, di jalan masih ini? kok kasus-kasus masalahnya nggak di rumah, Pak. Suaranya putus-putus ya? Oke. Iya, sinyalnya. Iya, nggak apa-apa. Nah, Novita, dengar suara saya, Novita? Pak, dengar. Dengar ya. Menurut kamu bagaimana dengan partai politik? Apa sudah menghormati hak asasi manusia dan menjamin terciptanya stabilitas keamanan? Sudah? Belum sih, Pak. Kenapa dibilang belum? Kayak waktu masalah yang kemarin tuh, yang Habib Rizik, yang apa namanya, anak buahnya yang tertembak. Terus dibilangnya itu sama kepolisiannya itu dia sengaja bawa senjata api, padahal itu kan nggak mungkin ya Pak, senjata api dijual belikan. Terus sampai kan harusnya itu termasuk HAM dong, karena ditembak mati di tempat. Terus sampai sekarang prosesnya itu proses keadilannya itu nggak cukup Pak, terus malah ditutup aja kasusnya. Masalah stabilitas keamanan bagaimana? Kenapa Pak? Kan ada nih menghormati hak asasi manusia dan menjamin terciptanya stabilitas keamanan. Sudah tercipta belum keamanan atau stabilitas keamanan? Kalau keamanannya sih udah Pak, udah cukup. Tapi belum Pak, itu ya kemarin teroris. Teroris ya. Ya berat ya. Kalau urusan masalah hak asasi manusia ya dan stabilitas keamanan itu beriringan ya. Partai politik ya itu kan sebagai fungsi sarana pendidikan politik, ya, komunikasi politik, ya sebagai pendidikan dan komunikasi itu harus bagus ya. Menghormati hak asasi manusia itu artinya adalah setiap orang itu mempunyai hak dalam memilih dan dipilih, kecuali memang ada beberapa instansi atau orang yang tidak boleh memilih. Itu maksudnya menghormati hak asasi manusia. Jadi hak untuk memilih itu adalah hak asasinya dan menjamin tercipta stabilitas keamanan ya. Ketika dalam proses pemilihan kepala daerah tidak boleh itu keamanan menjadi runtuh, ada bakar-bakar, ada fitnah-fitnah ya, ada hoax-hoax tadi ya, ada pembunuhan. Itu tidak boleh ya ketika pemilihan-pemilihan pemimpin-pemimpin ya, baik itu pemimpinan pusat ya, pemimpin pemerintahan pusat maupun pemimpin di pemerintahan daerah. Itu tidak boleh sampai ada terganggunya stabilitas keamanan ya, karena bagaimanapun juga keamanan itu paling penting ya. Tapi kalau keamanan itu tidak akan bisa berjalan dengan baik apabila situasi atau kondisi politik tidak stabil. Makanya kalau kita negara kita mau maju, politik harus stabil. Ya, jangan sebentar-sebentar ya, begitu ada pergantian kepemimpinan berubah lagi, berantem lagi, gontakan, sehingga tingkat kepercayaan publik akan rendah, tingkat kepercayaan di tingkat internasional juga akan rendah. Ya, demokrasi yang baik adalah ketika ada perubahan-perubahan kepemimpinan itu tidak mengubah karakter bangsa. Ya, nah ketika sudah mengubah karakter bangsa, misalkan sudah tadi ada yang sampai memfitnah, kemudian ada yang nggak benar istilahnya tadi itu akan menimbulkan hal yang negatif ya, baik itu di tingkat nasional juga di tingkat internasional. Makanya ketika kalian semua ingin menjadi anggota dewan atau bahkan menjadi calon kepala daerah, belajar ya sebagai negarawan ya, negarawan. Jadi dia itu
mampu berada di atas golongan manapun. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Halo? Nggak ada, Pak. Kenapa ngantuk ya? Hah? Sudah jam 10.15. Apa tuh yang belum ada nih? Nggak ada orangnya ya? Cynthia ya? Iya Pak, sinyalnya dia Pak. Oh, sinyalnya tidak ada. Baiklah kalau begitu. Sampai bertemu setelah UTS.